Ya. Ini minuman favorit dari Sam and Jolly, ada cherry berry fruit, satu lagi berry lychee fruit. Makasih Mbak. Terima kasih Mbak. Halo pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Joko Prayitno dalam segmen Fibis Fokus. Dalam Fibis Fokus kali ini kami berada di sebuah tempat yang sangat spesial, yaitu di cafe Sam and Jolly yang ada di Mall Central Park lantai UG. Untuk Fibis Fokus kali ini kita akan membahas mengenai program quantitative easing atau biasa kita kenal dengan nama stimulus moneter yang dilakukan oleh bank-bank sentral global di seluruh dunia. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu sebenarnya apa definisi dari konsep stimulus tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa sedianya konsep stimulus atau quantitative easing merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat sehingga dapat menggiatkan kegiatan ekonomi. Dengan kondisi ini diharapkan kondisi ekonomi dapat meningkat sehingga kesejahteraan di masyarakat akan mengalami peningkatan juga. Untuk Amerika Serikat sendiri, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed telah melakukan 4 kali quantitative easing sejak bulan November tahun 2008 hingga bulan Desember tahun 2012. Kita akan melihat untuk quantitative easing tahap pertama yang dilakukan oleh The Fed itu adalah pada bulan November tahun 2008 hingga bulan Maret tahun 2010, di mana pada quantitative easing tahap pertama ini sebesar 1,425 triliun dolar disuntikan ke dalam ekonomi Amerika Serikat. 1,425 triliun ini terdiri dari 1,25 triliun dalam bentuk sekuritas yang berbasis mortgage, yaitu sekuritas-sekuritas yang terkait dengan subprime loan. Seperti yang kita ketahui, memang krisis subprime merupakan salah satu faktor yang menyebabkan harus dikeluarkannya quantitative easing tahap pertama ini. Lalu 170 miliar yang lain adalah dalam bentuk obligasi pemerintah atau T-bills. Pada bulan Juni tahun 2009 resesi berakhir, akan tetapi quantitative easing ini masih dilanjutkan hingga bulan Maret tahun 2010. Sementara itu untuk quantitative easing tahap kedua adalah pada periode November 2010 hingga bulan Juni tahun 2011. Pada quantitative easing tahap kedua ini 600 miliar disuntikan untuk membeli sekuritas milik pemerintah Amerika Serikat, termasuk juga obligasi dan sekuritas jangka panjang yang lain. Total quantitative easing pada saat ini adalah mencapai 2,025 triliun dolar. Lalu pada bulan September tahun 2012 dilakukan kembali quantitative easing tahap ketiga, di mana pada tahun 2012 ini Fed setuju untuk membeli mortgage-backed securities atau sekuritas berbasis hipotek sebesar 40 miliar dolar per bulan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Tujuan dari pembelian obligasi mortgage-backed ini adalah untuk menggiatkan sektor tenaga kerja yang pada saat itu sedang lesu, di mana tingkat pengangguran berada di atas level 7%. Lalu pada bulan Desember tahun 2012 yang lalu ada quantitative easing tahap keempat, di mana sebagai tambahan dari 40 miliar per bulan yang telah disetujui pada bulan September, ditambahkan sebesar 45 miliar dolar per bulan yang digunakan untuk membeli sekuritas jangka panjang milik pemerintah, sehingga total pembelian bulanan Fed mencapai 85 miliar dolar. Lalu kita akan beralih kepada langkah-langkah quantitative easing atau stimulus moneter yang dilakukan oleh bank sentral lain, yaitu ECB dan juga BOJ, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Joko. Silakan Joko. Terima kasih Kak. Agak sedikit berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Fed. Beberapa bank sentral seperti ECB atau Bank Sentral Eropa dan juga Bank of Japan rupanya cenderung menganut atau melakukan sebuah kebijakan yang sangat berhati-hati terhadap perekonomian di kawasannya. Terutama Bank Sentral Eropa yang pada tahun lalu dihadapkan pada sebuah tekanan ekonomi yang sangat berat, terutama akibat dari dampak krisis finansial yang terjadi dari beberapa negara di Eropa. Tercatat pada tahun 2012,
ECB mengeluarkan kuantitatif easing sebanyak 2 kali, di mana pada kebijakan 2 kali tersebut ECB masih belum secara penuh mengatasi krisis finansial yang terjadi di kawasan Eropa. Kebijakan ECB seperti tadi saya utarakan sangat berhati-hati dan sangat memfokuskan kepada kestabilan perekonomian di kawasan Eropa pada tahun 2012. Sedangkan di sisi lain, resiko yang masih sangat tinggi akibat adanya tekanan finansial pada negara-negara yang sedang mengalami krisis juga masih belum pulih secara penuh. Oleh karena itu, ECB dalam sepanjang tahun 2012 cenderung mengeluarkan sebuah kebijakan moneter yang sangat tidak memberikan sebuah signifikansi yang cukup besar terhadap pemulihan ekonomi di kawasan Eropa. Kuantitatif easing pertama ECB dikeluarkan pada bulan Februari 2012 dengan dana mencapai 1 triliun euro dan diperuntukkan secara penuh sebagai dana pembelian obligasi dan juga injeksi terhadap sektor perbankan di kawasan Eropa. Terdapat kurang lebih 500 bank swasta dan juga bank BUMN di beberapa negara yang sedang mengalami krisis seperti Italia, Spanyol, Yunani, dan Irlandia mendapat injeksi moneter sebagai sebuah kebijakan menjaga stabilitas di kawasan Eropa. Tercatat dana injeksi terhadap sektor perbankan tersebut memakan biaya sebesar 489 miliar euro yang diambil dari total dana kebijakan quantitative easing yang mencapai 1 triliun euro pada bulan Februari 2012. Sedangkan kuantitatif easing yang kedua terjadi pada bulan Agustus, di mana ECB secara penuh melakukan sebuah kebijakan moneter yang diperuntukkan untuk membeli obligasi pemerintah di negara-negara yang sedang mengalami krisis. Berbeda dengan kuantitatif easing yang pertama, pada kuantitatif easing yang kedua, ECB melakukan program pencetakan uang baru guna menciptakan sebuah kestabilan moneter dan juga mendorong adanya sebuah kondisi yang lebih baik dibanding kuantitatif easing yang pertama. Namun secara keseluruhan kedua kuantitatif easing yang terjadi di Eropa tersebut rupanya masih belum memberikan sebuah signifikansi yang cukup besar terhadap pemulihan sektor moneter di kawasan Eropa. Bahkan banyak para pengamat memprediksi bahwa Bank Sentral Eropa atau ECB akan kembali mengeluarkan kuantitatif easingnya pada awal tahun 2013 ini. Sedangkan bagi beberapa pengamat, adanya kuantitatif easing yang ketiga justru lebih memberikan sebuah resiko yang besar bagi perekonomian Eropa secara luas. Dengan adanya kuantitatif easing yang ketiga, dikhawatirkan akan memberikan sebuah tekanan terutama pada sisi sektor moneter di kawasan Eropa. Sekarang kita beralih pada kuantitatif easing yang terjadi di Jepang, di mana Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan pada tahun 2012 juga mengeluarkan kuantitatif easing sebanyak 2 kali seperti yang dilakukan oleh ECB. Berbeda dengan Fed dan juga ECB, Bank of Japan rupanya justru memberikan sebuah fokus yang besar terhadap pemulihan sektorial di negara Jepang pasca tekanan finansial dan juga tekanan ekonomi akibat dampak dari tsunami dan juga gempa yang melanda Jepang pada bulan Maret 2012. Injeksi ataupun kuantitatif easing pada BOJ dikeluarkan pada bulan Agustus 2012 dengan mengeluarkan dana sebanyak 138 miliar dolar. Dana tersebut secara penuh diperuntukkan untuk memberikan sebuah suntikan modal terhadap sektor real yang mengalami perlambatan sepanjang tahun akibat dari dampak tsunami dan juga gempa yang terjadi pada bulan Maret. Kebijakan tersebut cukup memberikan sebuah signifikansi yang besar terkait dengan adanya pemulihan yang cukup signifikan pada sektor real akibat dana injeksi yang bersifat suntikan modal yang tidak memiliki jangka waktu yang pendek. Sektor real juga cukup bahagia dengan adanya kebijakan tersebut, di mana suntikan modal memberikan sebuah dana segar bagi sektor real yang dibutuhkan dalam jangka pendek. 1 bulan berikutnya atau lebih tepatnya pada bulan September 2012, BOJ kembali mengeluarkan dana sebesar 130 miliar dolar yang merupakan bagian dari kuantitatif easing yang kedua.
Namun kebijakan tersebut yang hampir sama dengan quantitative easing yang pertama, di mana injeksi terhadap sektor real rupanya justru memberikan sebuah kekhawatiran tersendiri terhadap nilai tukar yen yang mengalami kemerosotan sebesar 0,8% pasca diberlakukan adanya quantitative easing yang kedua. Secara kesimpulannya, quantitative easing di beberapa negara dan juga beberapa kawasan rupanya diaplikasikan sedikit berbeda dan sesuai dengan kondisi perekonomian di masing negara-negara tersebut. Oleh karena itu, bagi para bank sentral rupanya harus cukup cermat dan juga cukup memberikan sebuah sentimen yang dapat memberikan dorongan terhadap perekonomian negara-negara tersebut dan juga kawasan seperti kawasan Eropa, terkait dengan adanya isu dan juga prediksi bahwa perekonomian global akan masih mengalami perlambatan pada tahun 2013 ini. Sebelum mengakhiri segmen Fibis Fokus kali ini, kita akan menyimak pendapat dari official Bank Indonesia terkait dengan kebijakan quantitative easing yang terjadi pada beberapa negara dan juga terjadi pada negara Indonesia sendiri. Silakan Nika. Oke, kita akan langsung berbincang dengan salah satu official dari Bank Indonesia, Bapak Divi Johansyah. Bapak Divi, sebenarnya apa yang menjadi pengaruhnya ke Indonesia sendiri? Pengaruh seperti apa dari bank-bank sentral yang memberikan quantitative easing atau stimulus moneter tersebut? Ini ya, bacanya tuh dua sisi sebenarnya ya. Plus itu bisa terjadi karena ruang fiskal mereka sudah nggak ada lagi. Dan ruang fiskal nggak ada lagi itu adalah hutang pemerintahnya besar sekali, hutang publiknya. Makanya yang didorong adalah sektor moneter. Ya, nah, konsekuensinya sektor moneter itu untuk pertumbuhan itu juga akan menciptakan inflasi ke depan. Ya, nah, jadi ini masih belum bisa kita pastikan efektivitasnya. Nah, kalau dia berhasil, artinya pertumbuhan negara-negara itu naik, sehingga ekonomi dunia akan naik, dan dampak secara langsung ekonomi Indonesia juga akan terpengaruh karena ekspor Indonesia meningkat. Ya, nah begitu. Kalau itu berhasil tadi belum tentu berpengaruh ke ekonomi Indonesia gitu kan. Lalu untuk Bank Indonesia sendiri, apakah memang sudah diperlukan atau bagaimana menurut Bapak untuk di Indonesia sendiri? Gini, saya clearkan dulu ya, yang namanya stimulus itu ada dua, stimulus fiskal dan stimulus moneter. Stimulus fiskal itu oleh pemerintah. Kalau misalnya melalui pembelanjaan APBN, gitu ya. Nah itu di Indonesia sendiri kita agak beda dengan negara lain karena kita lebih beruntung. Ruang pembelanjaan fiskal di kita besar sekali di Indonesia itu, pemerintah sangat besar. Dan sehingga kita tidak seperti yang saya katakan tadi di negara lain yang dibatasi oleh utang mereka, peluang kita besar sekali. Ya gitu ya. Nah sehingga jawaban saya terhadap itu adalah kita tuh masih normal. Stimulus itu adalah kalau misalnya udah kepepet nih, saya bahasanya gitu. Kita ini bukan negara yang kepepet. Baiklah para pemirsa setia Fibis News, demikian adalah Fibis Fokus untuk edisi kali ini. Kita akan bertemu lagi pada edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis.